Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sinta Aprilia, selaku Master of Ceremony atau MC yang akan membersamai para hadirin sekalian dalam acara talkshow online pada hari ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur MSI. Yang terhormat, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, Ibu Dr. Anda Dwita Salveri MM Psikolog. Yang terhormat, Ketua Panitia, Ibu Dr. Dia Rahayu MSI. Dan yang terhormat, Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Rina Juwita, SP MHRIR. Dan tak lupa yang kami hormati Ibu Dr. Diani Meita Supit SPA selaku narasumber pertama. Yang kami hormati Ibu Ayunda Ramadhani SPSI MPSI Psikolog selaku narasumber kedua pada hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Karina Putri Alamanda SPSI MPSI Psikolog selaku moderator yang akan membersamai dalam acara talkshow online pada hari ini. Baik, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HIMSI, kemudian pembacaan doa, setelah itu akan ada sambutan, kemudian sesi talkshow yang dilengkapi dengan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir akan ada penutup. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebagai awal, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HIMSI. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk bisa duduk dengan posisi tegap dan pandangan lurus ke depan.
Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin. Selanjutnya kita akan membaca doa yang akan dibacakan oleh Saudara Devi Andrian Subakti. Kepada Saudara Devan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari awali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini Jumat 28 Januari 2022, kami semua berkumpul di sini dalam agenda talk show online Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. Dengan ini kami memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah acara ini dan jadikanlah acara ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat baik kepada kami maupun orang banyak. Ya Allah Al-Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah ya Al-Batin, ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi silakan kepada para hadirin untuk bisa menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya karena kita akan foto bersama. Baik, silakan bersiap. Wah, luar biasa, sepertinya sudah pada semangat ya dengan senyum-senyum di pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat juga untuk kepada seluruh hadirin yang hadir. Baik, untuk slide pertama akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan menyalakan kamera dan membagi senyum yang semangatnya pada kami semua.
Selanjutnya kita akan masuk pada sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Ibu Dr. Dia Rahayu MSI. Kepada Ibu Dr. Dia Rahayu MSI, disilakan. Terdengar suara saya? Terdengar jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi ini dapat berkumpul bersama ya. Dan salawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Baik, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga pagi yang rada mendung, kalau di Samarinda rada mendung ya. Ini tidak menyurutkan kita untuk menimba ilmu dari dua narasumber kita yang luar biasa. Ibu Ayunda dan Ibu Diana, terima kasih sudah bersedia berbagi di sini. Ibu Karin yang juga sudah bersedia memoderatori pembicara kita berdua gitu ya. Terima kasih sudah bersedia hadir. Ya, hari ini tema kita adalah adiksi gadget ya. Saya pikir ini adalah tema yang masih sangat relevan dan akan relevan terus sepertinya ya, semakin hari semakin ke depan. Izin menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Dekan FISIP. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan kami izin begitu ya untuk menggunakan fasilitas FISIP. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Rina Juwita, juga Ibu Hairunisa yang memiliki lab ini ya ceritanya. Makasih Bu Nisa sudah mengizinkan kami mengobrak-abrik labnya gitu ya, Filkom. Dan terima kasih kepada Koordinator Program Studi Psikologi Universitas Mula Warman yang Ibu Lisda Sofia yang sudah memberikan support yang luar biasa gitu. Terima kasih juga kepada Ibu Himsi Wilayah Kaltim periode 2021-2025, Ibu Dwita dari Balikpapan. Apa kabar Ibu Dwita? Mudah-mudahan sehat semua ya. Juga panitia dari kompartemen 2 dan 7 yang bersinergi sehingga pagi ini terlaksana kegiatan talkshow kita. Juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah bersedia membantu di situ ya, ada mahasiswa dari Pres juga itu dari Ilkom. Juga IT FISIP dan para donatur yang turut mensukseskan acara ini. Tanpa mereka-mereka ini nggak tahu ya acara ini bisa terlaksana apa enggak ya. Donatur mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan rezeki ya. Juga kepada seluruh peserta yang hari ini hadir bersama kita. Ada teman saya yang dari Jawa Tengah gitu ya. Ada yang dari Jawa Timur, pokoknya dari mana-mana ya, luar biasa sekali. Kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian roadshow menuju pelantikan pengurusan HIMSI ya periode 2021-2025 begitu. Jadi rangkaian kita sebenarnya banyak. Kemarin sudah dilaksanakan yang pertama di Balikpapan gitu ya, pembicaranya juga luar biasa. Mbak Reni dengan Mas Rio Febrian. Acaranya juga luar biasa yaitu tentang mindfulness parenting ya, sebagai sebagai proses untuk mengurangi yang namanya parenting toksik gitu ya. Kalau nggak salah begitu kemarin temanya gitu. Nah, tema besar kami sebenarnya adalah celebrate ya, berbagi, berkarya dan mengabdi gitu ya, merupakan rangkaian-rangkaian yang nantinya juga akan ada rangkaian offline ke beberapa sekolah, go to school ya, yang akan dilakukan oleh Samarinda, teman-teman di Samarinda, dan ada rangkaian kegiatan lain yang akan dilakukan di cabang-cabang lainnya. Jadi kita memang total itu ada 8 cabang yang akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, hari ini kita adiksi gadget, dampak dan strategi cerdas berinternet yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Siapakah Bu Diana?
Meita Supit itu nanti akan dikenalkan oleh moderator gitu ya, bukan saya yang memperkenalkan. Juga siapakah Bu Ayunda? Nah, beliau ini adalah sebenarnya kompartemen 2 ya, kompartemen 2. Beliau adalah humas dari Himsi Kaltim periode 2021-2025 yang luar biasa, juga sudah menyiapkan kegiatan ini sudah jauh-jauh hari. Baik, mungkin itu saja dari saya, dan saya mohon maaf kepada seluruh panitia juga peserta. Saya mungkin tidak bisa membersamai sampai akhir gitu ya, karena setelah kegiatan ini sepertinya saya harus meninggalkan room gitu, karena ada saya harus ada yang harus saya lakukan begitu. Saya mohon maaf, tetapi saya berharap hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat terkait dengan adiksi gadget. Jadi nanti talkshow ini akan menarik karena nanti moderator akan lebih banyak bertanya jawab begitu ya, lebih banyak apa namanya apa sih namanya TikTok gitu ya istilahnya ya. TikTok antara pembicara yang satu dengan pembicara yang lain, sehingga nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh moderator kemudian dijawab oleh kedua narasumber kita yang luar biasa. Baik, itu saja. Terima kasih MC Sinta. Sinta ya tadi ya. MC Sinta, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali. Mohon maaf lahir batin teman-teman apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Diah Rahayu MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur yang juga sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Dwita Salveri MM Psikolog. Kepada Ibu Dr. Anda Dwita Salveri MM Psikolog, disilakan. Oke, terima kasih MC luar biasa kita, Mbak Sinta. Boleh diberikan aplaus dong dengan tepuk tangan virtualnya. Luar biasa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, dan tentunya tak lupa salam psikologi. Ya, saya tidak berpanjang lebar karena tadi semua sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia. Saya hanya mengucapkan selamat dan terima kasih gitu ya kepada Dekan Visip Unmul beserta seluruh tim yang ada di Unmul ya yang bantu terselenggaranya acara ini, serta tentunya tidak lupa dari UMKT ya yang juga ikut berperan aktif, dan yang lebih luar biasa adalah seluruh panitia baik di kompartemen yang terlibat maupun semua donatur dan teman-teman yang sudah membantu di seluruh Kalimantan Timur. Tentu yang patut kita ucapkan adalah alhamdulillah ya, apalagi ini di pagi Jumat barokah ya, di pagi hari Jumat kita berbagi berkarya dan mengabdi untuk bangsa. Acara ini kita selenggarakan sebagai rangkaian sebelum kita dilantik dan nyusun rangkaian program kerja dengan niatan kalau sebuah pekerjaan kita niati dengan berbagi dahulu, insya Allah Allah juga akan menolong kita, dan apa yang kita kerjakan akan mendapat rahmatnya. Jadi insya Allah barokah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya terima kasih yang luar biasa dan apresiasi kepada pembicara pembicara baik Ibu Dr. Dian Meita ya, dokter spesialis anak, serta pembicara kita yang juga wow gitu ya, Ibu Ayunda Ramadhani, psikolog, serta nanti bersama moderatornya Ibu Karina. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, aman, sukses, dan barokah, dan tentunya bermanfaat gitu ya buat semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Untuk itu saya sudah yakin banget bahwa para peserta tidak sabar lagi memasuki acara intinya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan acara talkshow bakti sosial kita ini Sibrit ya, berbagi berkaya mengabdi pada hari ini dengan tema adiksi gadget
saya buka secara resmi. Oke, demikian. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Dwita Salveri MM Psikolog atas sambutan yang telah disampaikan dan juga membuka acara pada pagi hari ini. Baik, para hadirin, seperti yang telah disampaikan bahwa materi yang diangkat pada hari ini merupakan materi yang cukup relevan ya dengan kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan gadget, dampak dan strategi cerdas. Bagaimana sih cara berinternet yang baik? Baik, sepertinya sudah tidak sabar lagi kita akan memasuki sesi talk show pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi talk show, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan membersamai dalam talk show kali ini, yaitu Ibu Karina Putri Alamanda, SPSI MPSI Psikolog. Baik, bisa dilihat dalam layar ya. Ada data diri dari Ibu Karina Putri Alamanda, SPSI MPSI Psikolog. Ibu Karina lahir di Dili 12 Agustus 1989 yang merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ibu Karina juga merupakan dosen Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk riwayat pendidikan, Ibu Karina merupakan sarjana psikologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani tahun 2006. Kemudian pada tahun 2012, Ibu Karina menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Ibu Karina juga mengikuti beberapa aktivitas asosiasi, seperti pada tahun 2020 mengikuti diskusi RUU Profesi Psikologi HIMSI di Balikpapan. Kemudian di tahun 2020 juga mengikuti kolokium AP2 TPI di Bali. Dan pada tahun 2021 mengikuti APSI PTMA di Banjarmasin. Dan di tahun yang sama pula mengikuti kolokium AP2 TPI di Kota Bandung. Baik, Ibu Karina juga merupakan dosen yang aktif pada pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Berikut beberapa publikasi artikel ilmiah yang telah diterbitkan oleh Ibu Karina. Beberapa di antaranya pada tahun 2019 ada kepuasan karyawan BAA atau Biro Administrasi Akademik pada Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Kemudian di tahun 2019 juga mempublikasikan Sport Entrepreneur, usaha kursus renang mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada Jurnal Pesut, Pengabdian untuk Kesejahteraan Umat. Dan pada tahun yang sama, 2019, menerbitkan pelatihan studi career planning bagi siswa sekolah menengah atas Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jurnal Pesut, Pengabdian untuk Kesejahteraan Umat. Dan yang terbaru pada 2020, Ibu Karina menerbitkan Factors that Affect Job Satisfaction of Academic Employee pada Atlantic Press. Baik, para hadirin, itu dia sedikit pengenalan ya untuk moderator kita pada pagi hari ini yang akan membersamai kegiatan talk show yang sudah tidak sabar lagi kita saksikan. Baik, langsung saja tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada moderator kece kita pada hari ini, kepada Ibu Karina Putri Alamanda, SPSI MPSI Psikolog. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara hybrid dalam rangkaian acara menyambut pelantikan kepengurusan HIMSI Kaltim. Celebrate, berbagi, berkarya, mengabdi
yakni talk show bertema adiksi gadget, dampak dan strategi cerdas berinternet. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Panitia Ibu Dr. Diah Rahayu SPSI MSI, kemudian Ketua Kompartemen 2 Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pelatihan Psikologi, Ibu Aulia Suhesti MPSI Psikolog, dan tidak lupa Ibu Ketua kita, Ibu Ketua HIMSI Kaltim, Ibu Dr. Anda Dwita Salveri MM Psikolog. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk saya memandu kegiatan talk show pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memanggilkan satu persatu narasumber kita. Cantik-cantik semua pada pagi hari ini ya. Yang pertama ada Ibu Dokter Cantik, Dr. Diana Meita Supit SPAK. Bisa dibantu untuk menampilkan CV singkatnya ya? Baik, saat ini Dr. Diana berprofesi sebagai dokter sekaligus dosen di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda dan juga di dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Samarinda. Beliau juga merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kaltim tahun 2021-2024, kemudian Ketua KSM Anak dan Ketua Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial RSUD AWS. Dr. Diana telah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 buah hati. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Dr. Diana Meita Supit SPAK. Baik, selanjutnya tidak kalah cantik, ya. Bunda psikolog kita yang dikenal ramah dan ceria, Ibu Ayunda Ramadhani SPSI MPSI Psikolog. Tolong dibantu untuk CV singkat beliau. Beliau merupakan praktisi psikolog klinis dan juga dosen. Tempat prakteknya sangat banyak, teman-teman di sini. Di RSJD Atma Husada, kemudian Yayasan Rehabilitasi Nafsa Sekata Foundation, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda sebagai koordinator psikolog. Aktif juga di Puspaga, kemudian sempat mendampingi atlet PON di Papua baru-baru ini, kemudian aktif di klinik Fambro dan juga psikolog sekolah di SD dan SMP Fastabikul Khairat Samarinda. Beliau juga merupakan dosen tetap program studi psikologi Universitas Mula Warman, dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu psikolog kita, Ibu Ayunda Ramadhani SPSI MPSI Psikolog. Selamat pagi dokter, selamat pagi Bunda Ayunda. Izinkan Mbak. Baik, kita mulai saja Ibu dokter dan Ibu psikolog Bu Ayunda. Di sini izinkan saya menyampaikan ada fakta terbaru, ini adalah survei di tahun 2021 yang dilakukan oleh Sister pada 2.933 remaja dan 7.734 dewasa, dan ini dilakukan di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Nah, di 33 provinsi di Indonesia, dan data yang diperoleh bahwa tingkat kecanduan gawai ini meningkat sebesar 19,3% gitu. Dengan rata-rata penggunaan gadgetnya itu 11,6 jam. Nah, perharinya gitu. Perharinya, iya. Nah, ini kan kalau kita bicara rata-rata tentu ada yang di bawah dan ada yang di atas angka itu gitu. Nah, itu yang kita prihatin gitu. Nah, dan di sini disampaikan bahwa ketika masa pandemi ini justru tingkat adiksinya bertambah sebanyak 5 kali lipat. Nah, tentu tidak kita pungkiri bahwa kita sebagai orang dewasa yang bekerja WFH begitu ya, dan anak-anak sekolah belajarnya daring gitu. Jadi ya dapat kita simpulkan anggota keluarga itu sangat erat gitu kaitannya, interaksinya dengan gadget. Nah, menyikapi itu dokter dan Bunda, pendapatnya seperti apa terkait dengan adiksi tadi yang meningkat 5 kali lipat saat pandemi? Silakan. Baik, terima kasih ya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak buat HIMSI yang Kalimantan Timur yang sudah mengundang saya di acara talk show ini. Terima kasih, sungguh membanggakan ya. Mudah-mudahan bisa saling berbagi
acara kali ini. Baiklah, memang untuk adiksi ya, adiksi gadget memang tidak bisa dipungkiri memang pada saat ini lebih meningkat ya. Jadi bukan hanya untuk anak remaja, tadi kan penelitian untuk anak remaja, tetapi untuk anak balita juga di bawah 5 tahun itu memang sangat banyak ya. Penelitian sebelum pandemi ini aja sudah kenaikannya 27%. Oh, Ya, 27% untuk apalagi anak sekarang ya. nih, ya. Jadi sekarang ini pasti lebih banyak. Nah, kalau adiksi itu kan kalau kita tahu adalah penggunaan gadget yang secara berlebihan, yang kemudian menimbulkan masalah sosial, masalah perilaku, juga masalah kesehatan. Nah, tentunya dampaknya memang sangat tidak baik ya, terutama kita harus lihat dulu nih di bawah 5 tahun pada bayi apa yang terjadi, kemudian di atas 5 tahun, di remaja juga apa yang terjadi. Nah itu sangat beda-beda. Kalau di bawah 5 tahun biasanya apalagi anak-anak dikasih gadget di bawah 1 tahun, di mana anak-anak tersebut mulai ada perkembangan bicara, bahasa ya, dia mau mulai babbling, mulai mau mengerti ini mama, ini papa gitu ya, di bawah 1 tahun dan dikasih gadget. Nah akhirnya perkembangan bicara bahasa itu jadi terhenti. Nah, itu jadi kalau kita lihat di milestone perkembangan itu ada 4 aspek yang biasanya kita nilai, bicara bahasa, motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosialnya. Nah biasanya anak-anak dengan screen time yang banyak atau gadget yang banyak itu akan terjadi keterlambatan di 4 aspek ini ya, karena motorik halus motorik kasar anaknya cuman diam melihat ya, nonton, screen time-nya banyak, akhirnya kalau jalan jadi terlambat ya, atau kemudian bicara bahasa harusnya dia bisa babbling mama papa gitu ya, sekarang nggak bisa karena dia cuma sibuk melihat. Nah stimulasi yang mata yang terlalu banyak diberikan akhirnya kelihatannya telinga jadi tidak mendengar ya, jadi banyak anak-anak sekarang ini dengan screen time yang banyak, gadget yang banyak ini akhirnya mata yang terstimulasi, jadi kalau melihat sesuatu yang bergerak mereka suka gitu. Warna-warninya mereka suka, tapi kalau dipanggil nah akhirnya kelihatannya seperti artis nih, dipanggil nggak noleh, padahal karena yang terstimulasi lebih banyak itu matanya gitu, sedangkan telinganya enggak gitu, dan yang lain-lainnya. Jadi memang dampak gadget apalagi sudah adiksi ya, udah kecanduan itu memang sangat jelek ya. Masih banyak penelitian sih sebenarnya ya, kalau yang ditakutkan adalah sinar birunya, tapi memang penelitian di radiasi untuk sinar biru itu memang belum terlalu ini ya signifikan hasilnya. Tetapi untuk mata misalnya ada gangguan penglihatan ya, biasanya bisa terjadi miopia pada anak-anak, akhirnya pakai kacamata. Nah karena Betul, banyak sekali. ya jadi itu gangguan untuk mata. Untuk otak apakah ada radiasi elektromagnetik. Nah memang penelitiannya sedang berlangsung banyak ya, tapi memang hasilnya belum juga signifikan. Kemudian ada juga yang meneliti ke arah kanker, memang hasilnya belum juga melihatkan bahwa itu ada signifikan juga bahwa terlalu banyak gadget tuh bisa kanker gitu. Dan memang banyak, jadi harus banyak penelitian lagi gitu. Apakah frekuensinya, apakah berapa lamanya gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Iya, Ya. baik. Terima kasih, dokter. Beralih ke Bunda Ayunda. Baik, Bunda. Menanggapi tadi ya, peningkatan adiksi, kemudian tadi dokter sudah sampaikan ciri adiksi dari segi fisiknya, gitu ya. Kalau dari psikologisnya seperti apa, Bunda, ciri adiksinya? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu yang ada di Zoom ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang bahasan kita hari ini sangat relevan ya dok, khususnya di masa pandemi ya Bu Karina. Jadi memang tadi dokter Dayan sudah menyampaikan dari segi fisik, mungkin kalau saya lebih ke psikisnya gitu ya, yang muncul biasanya gangguan emosi dan perilaku. Jadi kalau pada anak-anak ya dia mudah marah, cranky gitu ya, kalau handphonenya atau gadgetnya, tabnya diambil dia akan marah. Karena memang pada usia anak-anak dia belum muncul kan kontrol dirinya, kendali dirinya, sehingga ketika diambil, which is itu sebenarnya gadget kan menimbulkan rasa senang karena ada hormon dopamin yang dihasilkan ya dok ya. Jadi
ketika diambil ya dia merasa bahwa itu kesenangannya diambil. Sehingga bisa saja muncul ya memang biasanya emosi dan perilaku nih. Seperti juga tadi Dokter Diana sudah sampaikan ketika dipanggil tidak menoleh. Lama-lama orang tua kesel mungkin, marah dengan nada tinggi, kemudian si anak ikut marah gitu ya. Padahal anak-anak kan juga kendali dirinya belum muncul. Jadi dia tidak bisa memutuskan kapan saya berhenti. Oh mainnya cuma 10-15 menit kan nggak bisa. Yang ada terus-menerus bermain karena memang gadget itu didesain menarik gitu ya, didesain dengan warna-warna visual yang cerah. Kemudian kalau game kita juga banyak bicara kasus adiksi game ya, Dok, pada anak dan remaja ada level-level yang harus dia tuntaskan, kemudian naik level dapat reward. Otak didesain untuk nagih dengan reward gitu, sehingga ya akhirnya main terus, tidak ingat waktu hingga mungkin berjam-jam. Nah kalau sudah seperti itu maka pasti dampaknya akan banyak sekali negatifnya. Fisik sudah pasti kelelahan di mata, kemudian mungkin dampak yang tadi sudah disampaikan Dokter Diana, tapi secara psikologis pasti itu. Muncul perasaan mudah marah gitu ya, kemudian pada anak-anak tadi bisa menimbulkan keterlambatan dalam aspek perkembangan. Anak speech delay ya Dok, tidak selalu karena dari lahir, tapi karena stimulasi. Nah jadi kadang-kadang ya tadi di bawah usia setahun diberi gadget, supaya anteng, emaknya bisa nonton atau emaknya bisa masak. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Nah mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan sedikit wawasan. Begitu. Iya, Karin. terima kasih Bunda. Dok, sistematika kerja secara fisiknya seperti apa ya Dok? Dari tadi ya disampaikan ada ketertarikan, kemudian dokter juga sampaikan efeknya ternyata bisa sampai kanker walaupun penelitiannya belum terlalu signifikan. Sistematika cara kerja fisiologisnya seperti apa Dok? Ya, jadi adiksi yang tadi sudah kita bicarakan ya, artinya keinginan yang tidak terkontrol ya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata kalau anak-anak yang screen time banyak ya, artinya tidak sesuai dengan rekomendasi. Nah kalau kita lihat dilakukan MRI ya, ternyata di situ terjadi gangguan atau terjadi abnormalitas dari otak ya, terutama di bagian prefrontal ya. Kita tahu bagian prefrontal itu bagian untuk kita bisa melakukan perencanaan, mengambil keputusan ya. Nah di situ kalau ternyata ada gangguan di situ. Nah akhirnya anak tersebut terjadi gangguan perilaku ya, jadi akhirnya dia jadi sering marah, harusnya dia nggak marah, dia jadi marah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di substansia alba, ya di substansia alba itu dia itu untuk pusat emosinya ya. Jadi di situ juga terjadi pengurangan substansia alba. Jadi kalau dilihat di MRI ya, ternyata ada pengurangan di situ ya. Jadi untuk anak yang harusnya substansia albanya ada misalnya 80 sampai 95% ya, ternyata di situ sudah terjadi pengurangan ya. Jadi akhirnya efeknya apa? Efeknya ya jadi gangguan emosi ya, jadi sering marah, sering tantrum ya. Jadi kalau dia nggak dapat gadgetnya pasti marah-marah ya. Jadi itu akhirnya itu menjadi gangguan emosi, gangguan perilaku yang sebenarnya kalau kita lihat kalau gangguan adiksi gadget itu selain yang tadi ya yang sudah kita bicarakan tadi, ada gangguan di kesehatannya, di organ tubuhnya, tetapi yang paling bermasalah itu masalah perilaku ya, emosi dan perilaku yang paling banyak sekarang ini ya. Jadi banyak pasien-pasien saya yang datang itu ternyata dikasih gadget tuh masih usia 6 bulan. Nah, 6 bulan supaya anaknya makan ya, diam, anteng, dikasih makan, dikasih gadget. Pada saat itu ya akhirnya mulai terjadi kerusakan-kerusakan ya. Akhirnya dia tidak bisa berinteraksi dengan orang, dia nggak ngerti nih orangnya berinteraksi itu seperti apa, bicara itu seperti apa ya, karena sudah di stop dengan gadget itu. Gitu. Jadi kadang saya bilang ke orang tua, mungkin kalau bapak ibu berlaku seperti apa yang dia tonton, mungkin dia baru menarik, baru menurut dia menarik ya, jadi baru menoleh kalau dipanggil. Tapi kalau orang ngomong seperti biasa, misalnya panggil namanya ya, menurut dia yang nggak menarik gitu kan. Begitu seperti itu. Iya.
Iya. Nah, bisa kita simak bersama ya, Bapak Ibu. Disampaikan bahwa ya mungkin secara asupan gizi mungkin terpenuhi ya karena dia menonton makanan masuk gitu. Tapi ternyata aktivitas sosialnya tadi mendengarnya justru tidak. Dan disampaikan di awal oleh Bu Ayunda bahwa cranky tadi ya, mudah marah dan disampaikan oleh Dokter Diana memang ada fisiologis di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia mudah marah. Jadi mengundang kedua narasumber ini tepat sekali Bapak Ibu ya. Baik, Dok, mulai banyak dan Bunda Yunda juga mulai banyak kasus-kasus kecanduan gadget atau adiksi gadget di Samarinda. Iya, kalau di praktek memang banyak ya. Iya. Di praktek, di rumah sakit AWS juga banyak ya. Terutama gejala yang timbul pertama itu speech delay, ada keterlambatan bicara, bahasa. Jadi milestone perkembangannya tidak sesuai. Nah, biasanya tuh itu belum bisa babbling di 8 bulan, kemudian belum bisa bilang mama papa, apalagi sekarang ini yang harusnya di usia 2 tahun tuh dia sudah lebih banyak kata, sedangkan mama papa aja belum bisa. Betul, ya. betul. Yang harusnya mama papa itu di usia setahun udah harusnya sudah bisa ya. Nah, sekarang ini karena dikasih gadget tidak sesuai dengan rekomendasi ya. Karena kan kita tahu bahwa di bawah 1 tahun itu tidak boleh diberikan gadget, ya tidak boleh. Di bawah 1 tahun. Di bawah 1 belum tahun diizinkan menurut gitu ya, Dok, ya. menurut IDAI rekomendasi IDAI itu tidak boleh diberikan ya. Kalau menurut AAP ya Academy of Pediatry ya, American Academy of Pediatry itu 18 bulan. Tapi kalau di Indonesia tuh di bawah 1 tahun. Ya, di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan. Jadi memang kadang-kadang HP itu diberikan contohnya yang tadi ya waktu makan atau supaya ibunya bisa mengerjakan yang lain ya, supaya anaknya anteng gitu. Nanti sadar-sadarnya usia 2 tahun. Loh, kok anak saya nggak bicara nih gitu ini ya. belum itu ya. Iya, jadi memang makin banyak ya. Apalagi gadget itu sudah bisa di semua lapisan masyarakat. Kalau dulu mungkin yang bisa beli masih kalangan terbatas. Tapi sekarang kan mungkin sudah lebih bisa semuanya bisa beli gadget ya. Jadi memang jadi lebih banyak populasi yang memakai gadget jadi banyak ya. Jadi gangguan dan dampak itu jadi lebih besar juga. Gitu. Kalau di tempat praktik Bunda bagaimana, Bunda Yunda? Memang ada tren peningkatan sejak masa pandemi karena adanya kebijakan school from home, WFH gitu, karena kita akhirnya media pembelajaran kan dari gadget. Nah, kalau orang dewasa tentu karena prefrontal cortexnya sudah berkembang, dia bisa kendali. Tapi walaupun begitu ada juga sih orang dewasa yang kecanduan ya, tapi biasanya judi online nih, Dokter Dayan, judi online atau game. Nah, tetapi kalau pada anak-anak ya karena mereka kan belum bisa kendali nih. Ketika selesai main belajar online, dia akan buka YouTube. Nah, jadi itu meningkatkan resiko di masa pandemi memang. Jadi memang banyak meningkat, hampir setiap hari memang ada kasus seperti itu. Tapi kalau kita bicara kecanduan tentu tata laksananya nanti tidak hanya dengan terapi perilaku, tapi biasanya juga dibutuhkan keterlibatan dokter spesialis anak, psikiater. Kalau ditimbulkan kemudian ada timbul kecemasan ketika tidak pegang handphone, tidak bisa tidur. Nah, ini kan dampak-dampak lanjutan yang perlu kita waspadai. Nah, bicara untuk dampak gadget ini ya, adiksi gadget kan tidak pada anak-anak saja ya Dokter Diana, semua lapisan. Jadi sebenarnya remaja yang masih kontrol dirinya juga masih perlu dimatangkan, juga sangat beresiko untuk mengalami kecanduan. Nah, pada anak remaja ini kecanduannya mungkin bukan dia akhirnya jadi nggak nengok, tapi ketika orang tua negur dia marah. Nah, begitu. Jadi gejala yang muncul itu adalah lebih sensitif. Reaksinya berlebihan ketika seharusnya nggak marah, ini marah. Padahal cuma mungkin dipanggil, tapi dia apa sih? Nah, responnya lebih reaktif begitu dan bisa memunculkan perilaku agresif. Nah, sekarang kita juga di psikologi mengenal istilah FOMO, fear of missing out. Itu adalah dampak lanjutan secara psikologis dari kecanduan adiksi gadget tadi. Jadi ketika dia sudah terbiasa bermain media sosial, dia tidak mau ketinggalan satu hal pun yang lagi in. Jadi dia terus-menerus membuka media sosial untuk mencari tahu berita apa. Atau dia post sesuatu, kemudian dia memeriksa jumlah likes, komen. Nah, ini kan sulit ya kemudian untuk kemudian berhenti kalau itu sudah kecanduan. Jadi ini akan sangat mengganggu fungsi sehari-hari.
yang seharusnya sekolah, yang seharusnya mungkin kuliah, sampai pada orang dewasa. Nah, ada penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa pada remaja biasanya juga karena pengaruh teman sebaya. Nah, karena teman sebaya itu sekarang kita nggak memungkirin bahwa dengan maraknya game online, semua anak-anak mabar. Nah, jadi ini penting sekali gitu ya. Ada yang senyum di sini yang hadir mungkin merasa ya. Jadi memang pengaruh teman sebaya, kemudian kurangnya pengawasan orang tua, dan kemudian adanya faktor kesepian itu berkontribusi terhadap adiksi gadget pada remaja. Nah, jadi pada remaja ya memang teman-temannya ini menjadi satu faktor yang sangat penting untuk bisa kita bantu mengatasi kecanduannya. Nah, itu sih paling Bu Karina. Jadi pada prinsipnya kecanduan gadget ini bisa pada anak sampai dewasa gitu. Sampai tua juga ada. Bahkan ada klien saya tuh umurnya udah 40, dia kecanduan game dong. Udah besar. Tapi sebenarnya kalau pada dewasa lebih ke pengalihan. Jadi problem permasalahan yang dihadapi, copingnya tidak efektif, coping stres ya, strategi mengatasi masalah tidak efektif, dia lari ke game. Nah, itu sih. Kemudian ditambah ketemu orang banyak kan di game itu. Nah, ada kontak, ada komunikasi yang terjalin. Wah, akhirnya jadi susah untuk berhenti. Akhirnya pekerjaannya terbengkalai. Begitu. Jadi dampaknya sungguh masif memang. Tidak hanya pada dirinya, tapi kan pada keluarga. Nah, ini yang jadi masalah ya Dok ya. Jadi meningkatkan KDRT. Ya, dalam kekerasan dalam rumah tangga jadi meningkat nih. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Begitu Bu Karin. Terima kasih Bunda. Dokter, kalau ada orang dewasa, ada juga yang konsul baik tadi ya karena perilaku orang tua bekerja gitu, atau bahkan justru yang awalnya mau dikonsulkan anaknya justru malah orang tuanya, apakah ada Dok? Iya, baik. Memang seperti tadi ya. Jadi semua lapisan tuh sudah dengan gadget ya. Jadi kita juga harus kita lihat lagi nih, adiksi itu apa sih? Adiksi di internet itu apa aja? Jadi pertama tuh memang ada HP game ya, game online ya. Jadi game online itu bikin dia pingin main karena dapat reward gitu kan. Karena apalagi ada faktor risiko. Salah satu faktor risiko anak itu mau main game ya, apalagi yang dengan sistem reward itu pertama karena orang tua yang anak itu merasa diabaikan oleh orang tua ya. Jadi kalau orang tua kerja dan lain-lain, apalagi ini yang untuk anak-anak remaja ya. Jadi merasa dia nggak diperhatikan ya, jadi larinya ke game online. Sedangkan di game online itu dia bisa dapat reward, dia bisa dapat king, dia bisa dipuji di situ. Akhirnya dia merasa tuh dia paling hebat di situ. Ya, akhirnya dia jadi hebat di game online, tapi untuk berinteraksi nggak bisa. Dunia nyatanya. Dunia nyatanya udah hilang. Yang ada tuh dunia mayanya gitu. Jadi akhirnya anak itu terjadi obsesi kompulsi ya. Jadi kenapa? Karena dia mau dipuji di situ. Nah, kalau gadgetnya diambil ya pasti jadi tantrum, marah-marah. Kadang ada yang sampai yang lebih ini lagi udah mau bunuh diri. Ya, jadi udah sampai seperti itu ya, apalagi anak remaja. Nah, kemudian ada juga yang adiksinya kalau yang tadi media online ya Bu ya. Jadi dia mau pingin ada sosial media, pingin di like, pingin apa gitu ya. Jadi di situ ada perasaan senangnya ya. Jadi itu lagi ya. Sedangkan anak-anak di SD aja udah seperti itu ya. Orang dewasa juga seperti itu. Jadi buka mata langsung Facebook. Buka mata Instagram ya karena pingin ada berapa sih yang like gitu. Ada berapa sih yang lihat gitu. Kemudian ada yang surfing ya, dia mencari apa aja yang ada di gadget di internet ya, itu adiksi internet. Kemudian yang kita jangan lupa itu ya untuk seksual ya, mereka pornografi ya, jadi adiksi dengan bahan-bahan yang ke arah pornografi. Nah itu banyak juga ya, jadi dia buka internet itu untuk melihat hal seperti itu. Nah dan itu dari anak-anak yang sudah bisa buka YouTube, ternyata kalau tidak ada batasannya mereka bisa buka itu kan. Jadi nah itu bisa sampai orang dewasa juga ya. Jadi contohnya ini ada pasien saya nih, anaknya udah memang gangguan speech delay ya, tapi bapaknya gadget terus nih, HP terus nih ternyata. Jadi dia tidak peka juga bahwa anaknya ini udah speech delay, ada keterlambatan.
bapaknya. Nah mungkin anak itu meniru bapaknya, karena kan anak-anak tuh memang masih masa-masanya meniru. Ya, jadi kalau bilang dewasa banyak ya pasti banyak ya, mungkin seperti itu ya teman. Iya. Ya, prinsipnya mungkin children see, children do kalau pada anak-anak. Jadi kalau pada anak-anak itu memang faktor yang meningkatkan risiko adalah teladan orang tua, Bu Karin. Jadi ketika dia melihat orang tuanya juga main gadget, ya dia pasti juga akan ikut. Nah, sehingga nanti kita kalau bicara pencegahan kembali ke usia ya, Dok ya. Kalau pada anak remaja kan beda lagi, faktor risikonya adalah teman sebaya. Nah, jadi itu memang yang perlu kita ketahui bersama bahwa penanganan adiksi gadget tiap umur itu berbeda. Iya, begitu tambahannya. Adakah durasi berinteraksi dengan gadget yang dikatakan normal atau minimal atau maksimalnya untuk tiap usianya, Dok dan Bunda? Oke. Jadi memang itu sudah ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga memang ada dari American Academy of Pediatry ya. Jadi memang ada sedikit-sedikit perbedaan, tetapi umumnya memang di bawah 1 tahun tidak boleh dikasih HP, gadget ya, screen Bapak time. Ibu Jadi di bawah 1 tahun ya. jadi bukan berarti HP aja, gadget aja, enggak, tapi TV juga. TV, ya. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih tren ya kalau dibilang screen time. Karena screen time tuh menonton. Jadi karena kadang ada orang tua tuh, iya Bu, saya nggak kasih gadget, tapi ternyata TV tuh 24 jam. Ya itu sama aja, karena screen time. Jadi mau HP, mau TV, tablet dan lain-lain itu namanya screen time yang akan mengganggu proses perkembangannya. Nah jadi di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan. Ya. Kemudian 1 tahun sampai 2 tahun gitu bisa diberikan video call aja. Artinya dia tahu nih ada yang interaksi kira-kira 15 menit ya. 15 menit. Ya, kemudian 1 tahun sampai 5 tahun harus dibatasi juga ya. Misalnya sejam sehari, tetapi ditemani ya, nggak boleh juga tidak ditemani. Jadi dia harus tahu nih, misalnya oh itu ada bola warnanya merah gitu, ada kuda berlari gitu. Jadi kadang anak-anak nggak ngerti apa itu ya, apalagi sekarang yang paling mengganggu itu yang saya lihat itu Marsha ya. Marsha and Tidak ada suaranya dan tidak berbahasa Indonesia hanya ya. berlaku. Jadi dia berlaku seperti itu juga ya, dia mencontoh seperti itu. Jadi sebaiknya ditemani ya, jadi harus ditemani anak-anak seperti itu ya. Kalau untuk yang lebih besar ya memang di atas 5 tahun sudah bisa diberikan, tetapi jangan sampai mengganggu belajarnya ya, aktivitas di luarnya, interaksi dengan orang tua ya. Jadi memang perlu batasan ya. Jadi semua bisa dibatasi, yang penting jangan mengganggu aktivitas di luarnya. Kalau di atas 5 tahun gitu ya. Jadi kalau di bawah 5 tahun benar-benar ini ada yang cuma 1 jam ya, nggak boleh lebih dari itu ya, terus harus ditemani gitu ya. Jadi memang intinya sebenarnya HP itu bukan alat untuk bermain ya. Jadi harus diketahui oleh orang tua bahwa HP itu bukan untuk bukan permainan gitu. Jadi itu fungsinya ada untuk komunikasi ya, untuk belajar sebenarnya bisa ya. Jadi bukan untuk bermain, karena kalau sekarang ini kan ya anak-anak ayo main ya, main kasih HP gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Oke? Iya. Padahal media bermain itu bukan hanya handphone ya Bapak Ibu, Bu Dokter, Bunda. Iya, tapi kita sekarang ya mah main, mah handphone, mah ya, gitu ya. Jadi konotasinya bermain itu handphone, gadget gitu. Padahal masih banyak interaksi bermain. Baik. Tadi ya bicara soal penanganan gitu. Dari dokter sendiri, apakah ada terapi, kalau tadi Bunda sampaikan ada terapi yang melibatkan dokter maupun psikiater gitu. Apakah terapi-terapi fisiknya seperti apa? Apakah juga ada terapi obat, Dokter? Baik, terima kasih. Jadi kalau sudah adiksi ya artinya sudah kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan tanpa ada perilaku yang membahayakan gitu ya, kita masih bisa dengan pengalihan. Ya. Pengalihan misalnya sudah tidak dikasih gadget lagi atau dibatasin gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu
bisa membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, sudah ada gangguan perilaku yang seperti itu ekstrim, ya itu memang perlu diberikan obat ya. Tapi kalau masih aman ya, artinya dia belum bisa melukai dirinya sendiri, belum ada pikiran untuk bunuh diri gitu, atau masih bisa lah dialihkan, nah itu kita belum indikasi untuk pemberian obat ya. Ya, seperti itu. Iya. Bunda, dilanjut terkait dengan ya terapinya barangkali ya. Ya baik, kalau kita bicara adiksi gadget, mungkin cerita sedikit soal kasus yang pernah saya tanganin. Jadi usia 14 tahun remaja datang dengan keluhan dia self harm, jadi menyakiti tangannya dengan menyilet-nyilet gitu ya. Kemudian kecanduannya itu pornografi kebetulan. Jadi melihat pornografi usia 14 tahun laki-laki. Ternyata saat datang itu kita lakukan asesmen dulu gitu kan, apakah betul dia memang suka melihat seperti itu, karena keluhan dari sekolah, awalnya dari sekolah. Jadi memang ketika kita temukan sumbernya, memang ayah ibunya sibuk, dia kesepian, kemudian teman-temannya juga ada yang beberapa suka nonton begitu, jadi mereka di WA grup itu sering tuker-tukeran video. Nah ini kemudian kan berdampak pada prestasi belajarnya dok. Jadi dia tuh yang difikirkan itu setiap sekali sekolah itu kapan saya pulang, karena handphone kan dilarang dibawa ke sekolah. Jadi ketika di rumah pulang itu sampai besok mau sekolah itu nggak berhenti nonton. Dan orang tua itu dipikir hanya dengan teman-teman itu main biasa. Jadi kita temukan dulu sebenarnya apa sih kebutuhannya, kenapa dia sampai mengalihkan pada pornografi. Nah tadi saya sampaikan bahwa faktor resiko pada remaja adalah teman sebaya. Betul. Nah jadi kita lakukan konseling dengan siswanya juga di sekolah, dengan teman-temannya. Kemudian konseling orang tua untuk menyampaikan sebenarnya ini anak butuh perhatian dari orang tua, karena anak tunggal juga kebetulan Bu Karin. Jadi sehari-harinya pulang ke rumah udah janjian sama temannya, mana-mana videonya gini. Di rumah orang tuanya tua kerja, nggak tahu, akses wifi tanpa batas. Betul. Karena dipikir anaknya baik-baik saja, tapi ternyata dia self harm. Kalau udah HP-nya itu nanti dilarang, misalnya kalau misalnya mamanya lihat kok main HP terus, tapi nggak tahu yang dilihat ternyata itu. Betul. Nanti sama orang tuanya diambil, dia self harm gitu untuk mengurangi kecemasannya. Nah tata laksananya saat itu selain konseling orang tua, konseling dengan guru dan teman, kita juga rujuk psikiater saat itu karena ada kecenderungan menyakiti diri. Jadi memang untuk terapinya sendiri kembali ke masing-masing kasus. Tapi kalau pada anak-anak kecil yang memang masih tidak membahayakan ya dok, kita biasanya memang kasih pengalihan. Ada modifikasi perilaku. Misalnya orang tua bisa kasih aktivitas fisik yang lebih banyak, bermain terlibat langsung, jadi bermainnya fisik, tidak main gadget juga gitu ya. Dan orang tua kita berikan konseling orang tua, supaya orang tua memahami bahwa ini berdampak negatif kalau dibiarkan. Orang tua juga kadang-kadang konsul dok, jadinya ya dok, jadi gimana bu, suami saya tuh main game terus. Nah ternyata masalahnya ada juga di orang tua kadang-kadang. Jadi orang tuanya mau anaknya nggak main game, tapi ternyata si bapak juga pemain game. Nah ini nih yang kadang-kadang dilihat oleh anak-anak jadinya terstimulus untuk juga main game. Jadi kadang-kadang kita perlu juga konsultasi dengan orang tuanya, konseling orang tua, keterlibatan orang tua itu penting sekali. Begitu Bu Karin kira-kira. Iya, terima kasih. Nah Bapak Ibu kembali ya, walaupun awalnya kita bahas ini adalah justru adiksi gadget pada anak, ternyata kita kembali lagi sebagai orang tua ya, apakah sebetulnya fasilitas yang kita berikan itu karena untuk belajarkah atau untuk kasih sayangkah, tapi kembali yang disampaikan dokter juga pendampingan ya, jadi tidak hanya kita sekedar menyediakan fasilitas tapi dibiarkan begitu saja gitu. Baik. Masih terkait penanganan dokter ya, kalau secara psikologis, secara integratif tadi ya, kalau dari segi fisiknya, apakah tadi sampai perlu MRI dan seterusnya dokter untuk asesmennya? Ya baik, terima kasih. Jadi memang kita harus lihat kasus per kasus ya. Ini udah adiksi atau tidak. Jadi banyak sekali screening yang akan kita lakukan ya. Tergantung kalau misalnya sudah dewasa atau sudah remaja dewasa, apa yang kita lakukan, screening apa yang kita lakukan ya. Jadi terus kita lihat ada gangguan perilaku ya. Jadi memang banyak yang akan dilakukan screening itu, dan kita bisa
kemudian mendiagnosis, oh ini memang dia sudah adiksi ya. Nah, memang salah satu contoh yang bisa juga kita lakukan pemeriksaan seperti MRI ya untuk melihat apakah memang sudah ada gangguan di tadi prefrontalnya, perkembangan prefrontalnya atau di substansia albanya. Jadi bisa dilakukan. Cuman memang kalau anak-anak adiksi ini memang paling banyak masalah perilakunya. Ya. Jadi yang lebih ditekankan tuh untuk penanganan bagaimana kita merubah pola pikirnya, pola yang sudah terjadi itu adiksinya itu untuk mengurangi negatif-negatifnya itu seperti apa. Ya memang pengalihan ya aktivitas di luar itu sangat penting. Interaksi dengan orang tua sangat penting ya. Jadi lebih banyak untuk penanganannya seperti itu ya. Jadi diharapkan bahwa anak itu merasa oh saya ternyata disayang nih. Betul. Saya ternyata diperhatikan. Nah itu sangat penting buat dari anak-anak sampai remaja itu nilainya sangat tinggi ya, apalagi apabila dia merasa oh saya sudah diperhatikan nih gitu. Karena kalau belum dapat hal itu memang agak susah ya, dia merasa seperti tadi yang Ibu Eno bilang ya, orang tuanya main. Nah kalau anak yang lebih dewasa, lebih besar ya, remaja, dia akan bilang loh kok bapak kan lagi main juga gitu. Jadi dia sudah bisa protes, bisa menentang gitu ya. Anak-anak remaja tuh memang masa-masa untuk menentang kan ya, bapaknya bilang A dia bilang B gitu ya. Jadi apalagi kalau udah ditambah dengan adiksi itu makin dia menentang gitu ya. Jadi harus ada empati dulu dari orang tua atau dari orang-orang sekitarnya ya. Mungkin itu lebih penting ya dibandingkan dengan harus MRI itu ya. Itu MRI itu ya itu untuk memang kita bisa melihat, tetapi dari perilakunya aja kita sudah bisa lihat ya. Mungkin seperti itu ya. Penanganannya lebih penting seperti itu. Psikologisnya ya. Memang setelah kita diagnosis untuk anak-anak seperti ini perlu penanganannya yang komprehensif ya. Dokter anak, psikolog, kemudian psikiatri ya dari psikiater, kemudian dari organisasi sosial, sekolah yang itu memang perlu semua itu untuk bisa mengembalikan anak itu ya. Untuk bisa menjadi lebih mengurangi perilaku-perilaku negatifnya. Itu dari agama juga itu sangat penting ya. Karena yang saya lihat kalau diambil dari sisi agama tuh masih lebih bisa ya, lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya diambil dari sisi agama, oh ini kan dari ini itu. Nah, ya masih lebih cepat ya. Dibanding dengan ini nggak boleh ya, ini agak susah ya. Norma agamanya gitu ya, diingatkan kembali norma agamanya, iya. Iya. Nah, berarti diingatkan kembali gitu ya kepada orang tua. Kita juga barangkali mungkin ponakan, mungkin pas sama-sama di tempat kerja ada anak dari rekan kerja ya, diingatkan kembali bahwa bisa saja anak-anak itu adiksi gitu, atau mungkin belum sampai adiksi tapi ya karena tadi sebetulnya kita sendiri tidak here and now untuk mereka gitu ya. Iya betul. Iya. Nah pesan untuk orang tua yang merasa mungkin dari menyimak kita ya, kayaknya anak saya begitu, langkah awal apa yang harus dilakukan dokter dan bunda? Ya jadi kalau misalnya sudah merasa seperti itu sebaiknya cepat datang ya buat kita screening nih, ada nggak gangguan perkembangannya gitu kan, karena gangguan perkembangan untuk screen time ini sebenarnya masih ada tahap-tahapannya, belum sampai kalau udah adiksi ya udah benar-benar ya udah kita lihat ya ada gangguan perilaku dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kok anak saya memang benar ya kok dipanggil harus 5 kali baru noleh, nah itu sebaiknya datang untuk bisa di screening. Ya, karena ada juga yang memang speech delay karena hipostimulasi aja ya. Memang karena gadgetnya lumayan, nggak ada yang ajak interaksi, sebenarnya dia nggak ada gangguan spesifik lainnya misalnya kayak autis atau ADHD ya. Tapi karena hipostimulasi aja, nah itu kalau cepat datang biasanya apalagi di usia-usia awal biasanya responnya bagus. Artinya dia
kemudian bisa mengikuti milestone perkembangannya ya. Tapi kalau misalnya udah 4 tahun, 5 tahun ya, perkembangan otak udah makin lambat, responnya pasti jadi lebih lambat juga. Jadi sebaiknya kalau memang sudah mulai merasa nih kok ada sesuatu nih ya, deteksi dini itu paling penting ya. Atau yang sering kami sarankan ya, sebelum ada perasaan itu, sebelum ada rasa loh anak saya kok kayak gini ya, sebaiknya di screening, dideteksi lebih awal gitu ya. Jadi ada masa-masa untuk di screening perkembangan. Ada yang kalau pakai KPSP ya, kuesioner pra-screening perkembangan itu dari 0, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, itu dilihat perkembangannya. Nah, kalau di situ dilihat oh ada, karena di situ ada gangguan bicara bahasanya ada enggak gitu kan, ada gangguan motoriknya. Nah, kalau misalnya bisa dideteksi lebih awal, oh iya ya kok 8 bulan belum babbling ya, 1 tahun belum mama papa, nah itu harus cepat diintervensi namanya, supaya nanti bisa lebih cepat mengikuti gitu. Jadi sebaiknya di screening untuk deteksi dini ya, jadi jangan sampai sudah ada keluhan itu bukan deteksi dini lagi kan, jadi sebaiknya lebih awal ya. Jadi kalau memang ada jadwal untuk screening sebaiknya dilakukan gitu ya, karena kadang-kadang orang tua juga nggak tahu nih nanti kapan di screeningnya ya. Jadi sebenarnya dari puskesmas itu sudah ada juga ya, sudah bisa di screening ya, KPSP ya? KPSP itu bisa dilakukan oleh semua petugas kesehatan ya yang terlatih ya. Biasanya kami sudah melatih tuh di puskesmas ya. Kalau misalnya di puskesmasnya ada masalah, kalau di screening, nah biasanya kalau itu dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, ya gitu. Jadi alangkah baiknya, apalagi kalau ada anak-anak yang takutnya ke arah autis, ya ADHD bukan speech delay biasa gitu ya, tapi kalau di diintervensi lebih awal itu biasanya hasilnya lebih bagus, ya. Jangan sampai Seperti terlambat itu. begitu Iya. ya dok ya. Gitu. Ya, Baik, terima kasih. Ya, silakan Bunda, dari Oke. perilaku fisik, perilaku keseharian gitu ya, Iya. apa yang bisa dilihat ya? Betul. Jadi tadi kalau dokter Diana kan sudah dari segi fisik ya dok ya, kita screening awal deteksi dini namanya Iya. gitu ya. Kalau saya mungkin meringkasnya menjadi 3 langkah, Bu Karina. Kenali, sadari, atasi. Jadi kenali dulu bahwa apa sih tanda-tanda ke arah adiksi. Walau kalau udah adiksi berarti diagnosa udah ditegakkan kalau udah kecanduan. Tapi arahnya kan sebenarnya akan ada ya dok ya tanda-tandanya. Jadi kenali tandanya. Kalau dari secara psikologis tadi mudah marah gitu. Ini untuk semua umur sih biasanya ya Bu Karin. Jadi mudah marah, mudah sensitif, mudah tersinggung. Kemudian ada pikiran yang obsesi terus menerus pada gadget gitu ya. Kemudian tidak bisa fokus pada aktivitas sehari-hari. Berarti itu tandanya ada something wrong gitu ya. Walau tidak selalu adiksi, tetapi arahnya sudah ada. Cepet kenali itu dulu, baru sadari. Saya seperti ini udah berapa lama? Kemudian sudah sampai terganggu nggak kerjaan saya, sekolah saya gitu ya, relasi saya dengan orang lain terganggu atau tidak? Jadi sudah sadari bahwa akan ada dampak yang lebih besar ketika kita mendiamkan tanda-tanda ini. Karena kan tidak bisa berhenti sendiri ya. Kemudian kalau udah tidak disadari, tidak dikenalin, bablas. Nah, kalau kemudian sudah dikenali, disadari, atasi. Minta bantuan, datanglah ke profesional gitu ya. Datang ke profesional, ke dokter, ke psikolog, ke psikiater. Kalau ternyata memang kita menyadari, sudah kenal, udah sadar, oh, oke ini udah mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya nggak bisa mengeluarkan media sosial itu dari pikiran saya selalu ingin mengakses, saya selalu ingin nonton drakor, gitu ya, gitu ya. Atau saya ingin membuka pornografi pada kasus yang lebih berat, gitu ya. Saya tidak bisa berpikir tentang pekerjaan saya. Wah, ini kan berarti sudah ada masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Atasi, dapatkan diagnosa yang tepat, baru kemudian kita berangkat dari situ. Penanganannya akan berangkat dari apa yang terjadi pada dirinya. Dan itu tentu membutuhkan bantuan dari profesional. Karena kesehatan mental ya dok, tidak boleh coba-coba. Datanglah ke profesional, tentu akan dibantu semaksimal mungkin. Begitu Bu Karin. Iya, ya. Terima kasih. Kenali, sadari, atasi ya. Bapak Ibu sekalian peserta di sini,
kita lihat lagi apakah tadi gejala-gejala adiksi itu sudah mulai muncul gitu ya, kita kenali apakah aktivitas keseharian buah hati kita, anak kita, remaja, pasangan kita, untuk diri kita sendiri bahkan ya betul untuk diri kita sendiri. Nah setelah itu baru disadari sejak kapan gitu ya durasi waktunya gitu, apakah dari sebulan lalu gitu ya atau dari beberapa bulan lalu, dan kemudian datang kepada profesional untuk diatasi permasalahannya. Baik, teman-teman operator, apakah ada pertanyaan dari kolom chat di Zoom? Tidak ada ya, baik belum ada. Bapak Ibu sekalian peserta hybrid kita yang dari Zoom, barangkali ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada dua pemateri hebat kita, silahkan bisa mengaktifkan raise hand atau bisa menuliskan di kolom komentarnya, di kolom chat. Dan saya juga mengingatkan untuk link presensi sudah dikirimkan. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses link presensi karena itu juga terkait dengan sertifikat yang akan diberikan secara langsung kepada Bapak Ibu melalui email. Gitu. Baik. Nah, kembali lagi Bunda dan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ada pertanyaan boleh Je? Nggih, monggo, dengan Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Wahyu Sriwidowati. Kebetulan saya dulu sarjana psikologi, terus sekarang apoteker. Nah, kebetulan itu setiap hari saya kan kerja di apotek, terus ada pembeli saya itu anaknya kurang lebih usianya 3 tahun, itu nggak bisa bicara. Belum bisa bicara ya? Enggak, ada penyebabnya. Karena ibunya jualan di pasar, terus dititipkan kepada eyangnya mbahnya. Iya. Nah, mbahnya mestinya juga repot, bapaknya kerja luar kota, terus disetel TV, kalau gitu dimainkan HP. Terus anak itu nggak bisa bicara. Nah, dia sukanya ke tempat saya itu beli susu sama permen. Nah, kebetulan saat itu yang jaga saya ketemu terus ngomong sama ibunya. Sudah, ini saya kasih. Bude kasih tapi ngomong, saya pancing-pancing. Saking nggak maunya ngomong, lebih baik dia nggak mendapatkan yang dia inginkan. Misalkan dia suka susu sama permen. Oke, saya kasih lebih dari satu, tapi minta gitu. Nggak mau. Tapi kalau nyanyi di Shopee, itu bisa. Pokoknya yang dia suka itu bisa. Nah, terus saya kan terus ngomong, ini kasihan anakmu, ini harusnya bisa bicara. Mulai sekarang kamu harus kerja keras. Paling tidak kamu ajak di lapangan, kamu berikan bola, terus kamu ajak bermain di sana. Kan kebetulan saya suka olahraga. Kalau nggak pagi, ya sore. Pokoknya bagi saya wajib untuk berolahraga. Nah, di sana kan saya tahu anak-anak. Itu yang kasus pertama, mohon anunya Dok, sama psikolog mohon petunjuknya, langkah apa saja yang harus saya berikan ke ibunya itu. Saya sudah bilang, maksudnya terapi dari ini anakmu bisa bicara tergantung kamu. Saya bilang kayak gitu. Kalau kamu ada kemauan pasti anakmu. Saya kasihan. Takutnya dia nggak bisa ngomong sampai dewasa. Kalau sudah dewasa kan lebih sulit gitu. Ya itu. Terus yang kedua, karena setiap pagi kan saya olahraga itu kan anak-anak sekolah itu kan juga olahraga. Itu saya susah karena attitude-nya itu loh. Anak-anak sudah bisa berkata kotor, kasar, terus sama mamanya juga kasar, terus sama gurunya kasarnya. Kalau saya kan dari Jawa Timur ya, dipisui. Saya kok susah, padahal ya SD, SMP, di sekolah agama itu sudah attitude-nya kayak gitu. Saya sangat konsen sekali, saya peduli sekali sama anak-anak yang apa itu kecanduan HP itu loh. Saya kasih contoh, saya sendiri itu seorang pebisnis, tapi saya bisa jarang pegang HP itu saya bisa. Karena saya pengen ngasih contoh ke generasi muda. Itu bukan segala-galanya gitu loh.
banyak waktumu hilang karena HP. Saya itu kurang sibuk apa? Saya itu pebisnis. Tapi bisa kok saya itu enggak megang HP itu bisa. Terus sama teman-teman sama yang psikolog itu padu juga pernah. Saya yang tipe konvensional, jangan menunjukkan itu di depan anak, dia lebih faktor ke keadilan gitu. Kalau orang tuanya megang, dia juga harus megang. Kalau beri terus kebetulan waktu saya ambil profesi apoteker itu kan ada seminar, itu dokter profesor ya sudah keliling itu, dok anak saya itu mainnya nggak teratur karena apa? Ya itu gadget, adiksi HP, banyak faktor gitu loh. Nah dok kebetulan saya kan hidup di desa, ilmu saya walaupun hidup di desa saya nggak boleh kalah sama orang tua, saya biasanya kayak gitu. Saya terus belajar, kalau ada seminar saya minta diajak, ya untuk itu. Paling tidak saya bisa merubah lingkungan saya, bisa merubah generasi muda saya. Seperti itu, terima kasih. Saya mohon untuk cara yang lebih mudah untuk menerapi anak-anak, baik anak-anak ataupun ibunya. Karena di lapangan saya melihat langsung efek-efek yang terjadi. Saya di setiap hari melihat. Kasihan. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dari Jawa Timur, jauh sekali ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Silakan dokter dan Bunda. Ya. Ya. 3 tahun belum bisa bicara dan mungkin keluarganya juga kurang kooperatif ya. Jadi Bunda ini juga ingin berkontribusi. Baik, terima kasih Bunda untuk sharing kasusnya ya. Jadi kasus ini bukan sedikit. Banyak sekali anak-anak yang usia 3 tahun ya. Ada juga yang lebih besar lagi. Belum bisa bilang mama papa, belum bisa berinteraksi. Jadi ini memang banyak, apalagi kalau yang tadi dikasih screen time yang banyak, TV, gadget ya. Jadi tadi sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi memang screen time ini dia dapat menghentikan perkembangan anak yang ada ya, yang harusnya dia bisa berkembang lebih baik sesuai milestone perkembangannya, akhirnya terhenti karena terbanyak nonton ya. Nah tadi kan saya dengar anak itu bisa loh Shopee gitu. Nah mungkin itu yang sering dia dengar ya. Jadi sebenarnya dia bisa ini mendengar, bisa meniru ya. Tetapi mungkin ya yang menjadi temannya itu ya gadget yang Shopee itu yang interaksinya lebih dalam. Jadi akhirnya yang itu yang hanya itu yang dia bisa bilang ya. Karena sebenarnya anak-anak itu kan di usia-usia awalnya itu dia bisa berinteraksi ya, interaksinya harus dapat. Tapi kalau yang dia dengar itu ya Shopee-nya itu ya itu yang akhirnya yang bisa diulang itu. Nah anak-anak yang usia awal yang perlu itu interaksi ya. Selain bicara bahasa tuh dia perlu dia ngerti nih bilang mama itu yang mana, papa itu yang mana gitu. Nah sekarang ini banyak juga yang orang tua merasa lebih anak saya hebat nih bisa nyanyi ABC 1, 2, 3. Iya, padahal dia nggak ngerti itu apa itu ABC, apa itu 1, 2, 3. Masih terlalu awal tuh anak-anak di bawah 3 tahun tuh dia ajarin ABC 1, 2, 3 ya. Nyanyi dia bisa, tapi untuk ditanya E-nya mana, A-nya mana, untuk ditanya tuh dia nggak tahu. Ya, jadi dia nggak, jadi cuman itu aja yang terngiang-ngiang di telinganya itu ABC-nya seperti itu, ABC gitu kan, tapi untuk dia tahu nih A itu yang mana tuh dia nggak tahu ya, karena kan tidak diajarin ya. Jadi dia merasa sepertinya dia mengartikan sendiri aja gitu apa yang dia dengar. Nah akhirnya interaksi nggak dapat, dia nggak diajarin untuk mama papa atau minta ayo gitu, nggak bisa ya. Jadi apalagi di usia 3 tahun, sebenarnya di 3 tahun tuh ada yang disebut badai kata ya. Setelah usia 3 tahun tuh banyak anak-anak yang memang bicaranya awalnya cuma 1, 2, 3, artinya kata-katanya masih dikit, masih 6, 7, tapi setelah di usia 3 tahun
dia bisa tiba-tiba apa yang dia dengar itu dia bisa sebutkan. Tanpa paham maknanya. Ya, jadi itu namanya ada badai kata. Badai ya. kata, ya. Badai kata. Jadi hanya dia bisa bicara lebih ini lagi. Nah itu, banyak juga orang tua yang merasa oh iya nanti 3 tahun nanti bisa bicara. Nah sekarang kita nggak boleh lagi karena ada yang bisa seperti itu. Artinya ekspresifnya yang belum dapat, gangguan bicara bahasa ekspresif. Tapi ada juga yang gangguan bicara bahasa yang ternyata dia lebih spesifik. Misalnya dia lebih ke arah autis, ke ADHD ya. Jadi itu harus benar-benar dideteksi lebih awal dulu ya. Jadi untuk kasus ini sebaiknya anaknya itu dibawa ke profesional kan ya Bunda, supaya nanti bisa ditangani lebih lanjut, supaya nanti bisa ada kemajuan atau perkembangan bicara bahasanya. Karena kalau saya dengar tadi tuh sebenarnya dia ngerti aja ya, mau belanja bisa gitu kan. Jadi kemungkinan yang terganggu ekspresifnya karena hipostimulasi. Nah itu memang paling banyak kalau di penelitian paling banyak itu gangguan bicara bahasa ekspresif ya. Jadi kalau distimulasi lebih banyak ya pasti nanti dia bisa gitu. Seperti itu. Baik, Ya. terima kasih dokter. Bunda silakan. Ya, tadi yang bertanya namanya siapa ya Bu Karin ya? Ibu siapa ya? Suprapti ya, itu tadi. Oke, baik Maaf, Ibu yang tadi sudah dari Jawa Timur, piye Ibu kabar Ayu. ya? Mudah-mudahan sehat. Ya, jadi terima kasih pertama yang mau saya sampaikan terima kasih karena sudah menjadi tetangga yang sangat care, Betul. ya tetangga yang sangat peduli dengan perkembangan anak tetangganya dan itu luar biasa. Jadi sebenarnya Ibu yang bertanya tadi sudah melakukan satu langkah. Dia mengenali sebenarnya ada something yang terjadi dengan anak tetangga saya yang sering belanja. Nah kemudian juga sudah disampaikan kepada orang tuanya sebenarnya ya. Hanya mungkin follow up-nya yang nanti seperti apa ini yang penting. Karena kita jangan berhenti hanya selesai mengedukasi tapi memastikan sebenarnya bahwa anak ini dibawa ke profesional. Nah yang terjadi mungkin kalau sekilas tadi diceritakan anak ini sebenarnya kan bisa babbling bisa ya dok ya, nyanyi-nyanyi Shopee bisa. Cuman ketika bertemu orang baru dia cep gitu, nggak mau ngomong. Bisa saja ada kecenderungan kecemasan berbicara karena dia mungkin ketika nggak bisa ngomong itu udah di label bahwa kamu kok nggak bisa ngomong sih, kamu nggak bisa ngomong. Akhirnya ketika dia mau ngomong dia udah cemas duluan. Bisa saja, tetapi untuk penegakan diagnosa itu sehingga harus dibawa ke profesional. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bisa Shopee tapi ketika saya minta ngomong dia nggak mau, ya bisa saja ada kondisi cemas gitu. Nah ini yang penting sekali untuk juga kita dapatkan, kita kenali, kita deteksi, baru kita tangani dari situ. Kalau memang ada kecemasannya berarti kita ke psikolog. Kalau memang ada hambatan di anatomi bicara kita harus ke dokter. Nanti melibatkan terapis bicara yang memang ketika itu diperlukan. Jadi memang semua penanganan akan bisa kita ketahui kalau sudah kita bawa ke profesional terkait. Sehingga penanganannya lebih tepat. Begitu. Tapi terima kasih sekali tadi Ibu udah sangat memberikan bantuan ya untuk tetangganya, mudah-mudahan segera di follow up. Begitu nggih Ibu? Terima kasih. Baik. Ya. Sudah di aba-aba. Sudah di aba-aba jadi waktunya ya silahkan, ada penanya dari studio silahkan. Iya baik, sebelumnya terima kasih Bu Dr. Diana dan Ibu Ayunda. Saya menyambung pertanyaan sebenarnya dari peserta. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana ide memondokkan anak ya supaya ini terhindar dari atau jauh dari HP. Apakah yang seperti ini kemudian dampaknya itu bisa permanen atau hanya sementara saja seperti itu? Jadi Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau dimasukkan ke boarding mungkin itu bisa masuk salah satu penanganan ya, artinya dialihkan. Ada pengalihannya ya. Jadi mungkin di boarding jadinya ada pembatasan juga ya, jadi nggak boleh pakai atau seperti apa ya. Jadi itu bisa jadi masuk penanganan ya. Jadi bisa membantu juga lama-lama
anak-anak itu kan nanti makin lama otaknya makin berkembang baik, prefrontalnya makin lebih bagus ya. Jadi akhirnya dia bisa jadi, apalagi kita kasih bukan hanya menghindari gadgetnya, tapi kan kita lakukan berikan pemahaman ya bahwa gadget itu kenapa sih nggak boleh pakai gadget lama-lama, efeknya apa ya, karena pemahaman itu penting. Nggak boleh juga kita langsung ambil terus nggak boleh terus tanpa dia tahu, apalagi kalau masih usia awal, nanti dia nggak ngerti kenapa sih diambil gitu kan. Tapi kita harus kasih pemahaman. Anak-anak di atas 3 tahun itu sudah bisa kita kasih pemahaman. Dan banyak juga yang akhirnya anak-anak yang mama papa nggak boleh pegang gadget ya gitu. Jadi akhirnya mereka yang memberikan warning ke orang tua gitu. Jadi selain pembatasan, memang paling penting itu pembatasannya, kemudian dikasih pemahaman ya. Jadi boleh akhirnya dia bisa mengatasi adiksinya, apalagi kalau adiksinya masih belum sampai merusak diri ya, menyakiti diri, itu masih bisa ya. Oke, mungkin itu dari saya. Nah, Baik dok, izin ditambahkan sedikit. Ya, jadi memang perlu dicek dulu, kan tadi udah ada kenali, sadari, atasi sebenarnya. Jadi perlu dikenali dulu apakah ini arahnya baru kecenderungan atau kecanduan. Nah, penegakan diagnosa itu penting dulu gitu ya, karena jangan sampai ternyata kecanduan, sudah ada upaya menyakiti diri, tidak bisa tidur, ada kecemasan, kemudian akhirnya handphone itu diambil begitu saja, dia langsung dimasukkan ke sekolah itu. Nantinya di sekolah itu tidak tertangani, apalagi kalau di sekolah itu tidak ada sumber daya yang bisa membantu si anak. Nah, jadi penting sekali kalau memang kita sudah melihat ada arah kecanduan, ada baiknya juga tetap untuk di screening ke profesional supaya nanti akhirnya kita bisa tenang, oh ternyata ini baru arah dan masih bisa dialihkan. Tapi tentu saja kalau usia remaja, betul sekali kata dokter Diana, anak perlu diajak dialog. Apa sih sebenarnya fungsi handphone gitu ya, apa sih dampak lanjutannya. Nah jadi itu yang sangat perlu dilakukan sebelum kita masukkan ke boarding school. Tapi kalau memang arahnya kecanduan, ya berarti kecanduan ini perlu diatasi terlebih dahulu agar tidak menjadi masalah di sekolah. Nah begitu, supaya prestasi belajarnya juga tidak terganggu. Ya demikian, mungkin tambahan sedikit. Ya, terima kasih Bu Karin. Terima kasih pertanyaannya dari studio. Baik, ini kode-kodenya sudah semakin keras. Ya. Terakhir dokter dan Bunda silahkan sampaikan pesan mungkin atau closing statement terkait dengan adiksi gadget. baik, terima kasih. Jadi adiksi gadget itu dampaknya jelek ya. Jadi harus diketahui untuk semua ya, orang tua, pendidik ya, kita semua harus mengerti benar bahwa adiksi gadget itu jelek ya dampaknya. Dan kemudian untuk anak-anak ya, orang tua diingatkan lagi bahwa gadget itu bukan mainan. Jadi gadget itu ada fungsi lainnya, tidak boleh diberikan pada anak-anak sebagai alat bermain. Ya itu penting supaya nanti jangan sembarangan dikasih untuk main ya, gadget gitu ya, itu nggak boleh karena dampaknya jelek. Kemudian dikasih pemahaman bahwa belajar bisa dari gadget. Sebenarnya belajar itu kan bisa dari gadget ya, banyak juga ilmu yang bisa didapatkan, tetapi pembatasan waktu pemakaian gadget itu harus diperhatikan sesuai dengan rekomendasi yang ada. Mungkin itu dari saya. Ya. Sedikit menambahkan berarti ya, bahwa memang adiksi gadget itu sudah suatu gangguan kalau kita bicara adiksi, karena dampak yang ditimbulkan tidak ada yang positif. Gitu ya, tetapi tentu saja dua sisi selalu ada. Gadget itu tentu memiliki banyak manfaat ya, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita memunculkan mulai gejala arah ke adiksi, maka kita perlu lakukan pembatasan seperti yang disampaikan Dr. Diana. Secara umum kita harus memahami tadi ada 3 langkah: kenali, sadari, atasi ya. Kenali gejalanya, sadari dampak bahayanya, dan atasi ke profesional agar tidak sampai menjadi gangguan yang lebih berat. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di studio mungkin bisa tepuk tangan sebagai bentuk terima kasih kita.
Baik, terima kasih untuk diskusinya, untuk ilmunya dokter dan juga Bunda. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Mbak MC. Mbak Sinta silakan. Wah, luar biasa. Itu dia ya para hadirin sesi talk show pada hari ini. Pasti banyak ilmu yang didapatkan, banyak pula manfaat yang bisa diambil dari pembahasan kali ini. Dan harapannya semoga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Diane, Ibu Ayunda, dan juga Ibu Karina. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan juga moderator. Yang pertama, penyerahan sertifikat kepada Ibu Dr. Diane Meita Supit SPA selaku narasumber pertama yang akan diserahkan oleh Ketua Kompartemen Bidang 2 Pendidikan Berkelanjutan dan Pelatihan Psikologi Ibu Aulia Suhesti SPSI MPSI Psikolog. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Diane Meita Supit SPA selaku narasumber 1 pada hari ini. Selanjutnya penyerahan sertifikat yang kedua kepada Ibu Ayunda Ramadhani SPSI MPSI Psikolog selaku narasumber kedua yang akan diserahkan oleh Koordinator Program Studi Psikologi Universitas Mula Warman, yaitu Ibu Lisda Sofia SPSI MPSI Psikolog. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ayunda Ramadhani SPSI MPSI Psikolog atas sharing ilmunya pada hari ini. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator, yaitu kepada Ibu Karina Putri Alamanda SPSI MPSI Psikolog yang akan diserahkan oleh Ketua Kompartemen Bidang 2 Pendidikan Berkelanjutan dan Pelatihan Psikologi oleh Ibu Aulia Suhesti SPSI MPSI Psikolog. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Moderator kece pada hari ini, yaitu Ibu Karina Putri Alamanda SPSI MPSI Psikolog. Baik, tidak lupa juga saya sampaikan kepada para hadirin untuk bisa mengisi link presensi untuk sertifikat nantinya akan dikirim kepada para peserta. Ya, berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, maka saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dengan baik, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa berguna untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih telah berpartisipasi dalam talk show online dengan judul Adiksi Gadget, Dampak dan Strategi Cerdas Berinternet. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya dan selamat siang.